Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena 165 tahun yang lalu negeri ini diperkenalkan seperti pengkhotbah tadi tentang Raja yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan kita semua hari ini seluruh Papua dari Sorong sampai Merauke sedang beribadah, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa untuk firman Tuhan. Waktu Bapak sampaikan firman Tuhan, saya punya pikiran sedikit kacau karena tadi Bapak Kondabaka datang berdoa di sini, pikiran langsung tiba-tiba muncul bahwa rupanya ada orang Barat yang datang mati untuk orang Papua, luar biasa. Tapi hari ini orang Papua mati untuk NKRI. Bertobatlah kalau sudah dengar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan sambutan tertulis yang ditulis oleh Dewan Gereja West Papua yang tadi baru saja yang disampaikan oleh Bapak Presiden Gereja Baptis. Dan izinkan saya untuk menyampaikan sambutan tertulis yang sudah dikeluarkan tanggal 4 Februari 2020. Yang saya hormati para pendiri gereja di tanah Papua, baik GKI, GIDI, Baptis, KIMI, Katolik, GPDI, Advent, dan gereja-gereja yang ada di tanah Papua. Yang saya hormati bapak-bapak ketua-ketua klasis, ketua wilayah, gembala-gembala daerah dan pimpinan Gereja Injil Indonesia dan juga gereja-gereja yang lain. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mata Tuhan ada di atas tanah Papua dan Indonesia. Menyambut hari ulang tahun PI 5 Februari 2020 ini, kita menanggapi sorotan mata Tuhan Allah dan gembala gereja-gereja dan masyarakat di tanah leluhur Papua. Kami pimpinan gereja GKI, GIDI, KIMI, dan Baptis yang tergabung dalam forum Okumenes gereja-gereja Papua pada tanggal 30 Januari 2020 lalu bertempat di kantor pusat GIDI. Setelah doa bersama mengubah forum tersebut menjadi Dewan Gereja Papua. Ini kami lakukan sebagai jawaban iman kami menjawab sorotan mata Tuhan yang meminta kita untuk bertanggungjawabkan kita segala keadaan dan kondisi yang saat ini sedang diderita oleh orang asli Papua. Atau tindakan iman kami sebagai para gembala-gembala jemaat di tanah Papua setelah membaca tanda-tanda akhir zaman berdasarkan Matius pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, yang ditandai dengan rasisme, yang menerjemahkan dalam pembangunan ekonomi Papua yang dilandasi kepentingan pendatang, intelijen negara, terakhir pemekaran Provinsi Papua, perkembangan kebijakan dan politik pembangunan, demikian terus menutup mata terhadap 4 akar masalah tanah Papua yang ditemukan oleh tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu LIPI tahun 2008. Apabila tidak ada kemajuan politik pemerintah Indonesia, arah langkah ini menunjukkan kebenaran keputusan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu PBB tentang Papua sebagai salah satu daerah konflik dunia dan kesimpulan bahwa konflik Papua Jakarta adalah wilayah konflik yang terlama di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Dewan Gereja di Wepas Papua menyadari beratnya tugas pastoral gereja-gereja kita dengan sejarah konflik dan trauma demikian ke depan. Sudah mulai keluar dari kurungan karya gereja kami selama ini yang berbagi dalam dinding-dinding organisasi masing-masing dan dengan mata tetap tertuju kepada Kristus. Seperti yang tertulis Ibrani pasal 12 ayat yang kedua.
Kami telah menghadirkan dan mengubah Forum Okumenes Gereja Papua menjadi Dewan Gereja Papua yang bisa berperan sebagai honai bersama, terlebih menjadi rumah bersama kita, gumuli persoalan-persoalan keprihatinan-keprihatinan teologis pastoral Papua yang punya sejarah konflik terlama itu. Dalam kerangka demikian, sekurang-kurangnya Dewan ini ke depan bisa membuka ruang terhadap impian dan harapan daripada teolog kebudayaan Papua serta pimpinan gereja-gereja Papua yang masa lalu, yang meninggalkan sesuatu kenangan yang baik untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami Dewan Gereja di West Papua komitmen bersama untuk memajukan, untuk menyampaikan apa yang terjadi di negeri ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami didukung dan didorong oleh 14 negara di Gereja Dewan Pasifik untuk melakukan membentuk, yaitu Dewan Gereja West Papua. Umat Gidi yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dewan Gereja Papua percaya bahwa suatu saat penderitaan ini akan berakhir. Karena itu umat Tuhan di tanah ini mampu menghilangkan trauma psikologis dengan kekuatan Injil, seperti kata firman yang kita baru saja dengar hari ini, yang melalui di negeri ini sudah mencapai 165 tahun. Nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan moral telah hilang sekian lama karena bangsa ini telah mencapai otsus sebagai kedok mencapai tujuan, namun sakit sebagai bangsa Papua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dewan Gereja Papua mengutuk keras pelaku rasisme yang merusak identitas orang asli Papua dan menodai bangsa Papua yang sekian lama membangun tanah peradaban Papua sebagai tanah Injil, tanah damai, dan tanah berkat. Dalam hari ulang tahun ini, Tuhan memberi arahan kepada kita dalam karya pastoral melalui Dewan ini maupun gereja masing-masing, beratnya dampak psikologis dari konflik panjang ini terhadap Papua, tetapi dengan iman, dengan keyakinan kita, dengan kekuatan Injil yang penuh harapan, dengan energi positif yang dalam gereja kita masing-masing, Dewan Gereja Papua tidak buta melihat kekerasan dan kejahatan Firaun modern umat Tuhan yang dibantai di tanah Papua, lebih khusus orang asli Papua. Saudaraku, para tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang asli Papua adalah orang yang paling jujur tersisa di bumi ini. Orang asli Papua adalah orang yang terbuka untuk Injil di tanah Papua. Itulah sebabnya kekuatan Injil berkembang begitu cepat sampai dengan hari ini. Hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan, 4 gereja dan gereja-gereja yang lain merayakan hari ulang tahun hari ini karena ada satu kemenangan yang terjadi, yaitu kita dibebaskan oleh Tuhan dari lumpur dosa. Karena itu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya kami menyampaikan selamat menyambut Kristus yang hidup, yang mempengaruhi dan membesarkan kita lewat perayaan hari ulang tahun, yaitu Injil masuk di tanah Papua tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Dewan Gereja West Papua, Pendeta Dorman Wadikbo, Pendeta Hendrikus Mofu, Pendeta Sokrates Joman, Pendeta Beninggiai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berulang tahun. Tahun yang lalu Allah berperkara untuk kami di tanah ini, untuk manusia yang ada di tanah ini, dari pesisir sampai kepada pegunungan. Saudara, kita bersuka cita ketika Tuhan membebaskan kita dari cengkraman dosa, membuat nama kita dipindahkan ke dalam buku kehidupan kekal. Puji Dia, jangan diam. Dia berikan kuasa yang besar.
Ketika kita percaya Yesus, Yohanes 1:12, kita diberikan kuasa, otoritas. Jadi kita puji Dia. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Yesus tidak pernah hadir sebagai pribadi yang netral, tapi Ia hadir untuk menentang kuasa iblis, kuasa dosa, kegelapan, ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, kejahatan. Yesus hadir di tengah-tengah umat yang teraniaya dan tertindas dan bertindak berpihak kepada mereka yang berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan martabat manusia. Dalam keyakinan iman ini, saya sangat sependapat dengan pernyataan iman Uskup Carlos Philip Ximenez Belo sebagai seorang gembala dan pemimpin rohani di Timor Leste. Dalam realitas, kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, gereja akan memihak pada person atau manusia, karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan atau kepentingan nasional.